Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan, SPD. Saat ini saya bertugas di UPTD SD Negeri 18, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap siswa yang berada di kelas kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan juga gaya belajarnya masing-masing. Ini artinya mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir segala kebutuhan murid yang beragam tersebut, agar mereka dapat memaksimalkan potensi terbaiknya dalam belajar. Itulah alasannya kenapa saya harus menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan murid. Asesmen ini saya lakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik kognitif. Dengan memanfaatkan aplikasi Google Form, saya dapat dengan mudah mengetahui kondisi awal murid terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar murid. Tahap kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan minat dan profil belajar murid. Asesmen ini saya lakukan dengan mengajak anak-anak berkumpul membentuk lingkaran sambil melakukan wawancara kepada anak-anak untuk mendapatkan informasi terkait minat, hobi, dan juga gaya belajarnya. Kegiatan ini saya padukan dengan tradisi lokal Nganggung. Selain untuk membangun kedekatan dengan murid, juga dapat menumbuhkan rasa cinta budaya lokal dalam diri anak-anak. Langkah kedua, saya melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan, sehingga didapatkan kondisi murid sebagai berikut. Hasil asesmen kognitif menunjukkan 3 murid masuk dalam kategori belum paham, 11 murid masuk kategori paham sebagian, dan 8 murid masuk kategori paham utuh. Selanjutnya, hasil asesmen non-kognitif menunjukkan 12 murid bergaya belajar visual, 5 murid bergaya belajar auditori, dan 5 murid bergaya belajar kinestetik. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan dalam merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi, menyiapkan media yang mengakomodir gaya belajar murid, juga sebagai dasar dalam pembagian kelompok murid. Sebelum belajar, saya terlebih dahulu menyambut murid di depan kelas dengan penuh kehangatan dan bersahabat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri anak-anak dan juga dapat membangun kedekatan antara guru dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar, dan juga melibatkan murid dalam menyusun kesepakatan belajar untuk menumbuhkan komitmen bersama antara guru dan murid selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kami sepakat. Belajar dengan tertib. Tujuan pembelajaran kalian pada hari ini, yang pertama setelah belajar ini kalian bisa menyebutkan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dengan benar. Diferensiasi proses dilaksanakan dalam dua variasi. Variasi pertama, murid dikelompokkan dalam kelompok besar. Dalam kelompok besar, saya menyajikan sebuah video dari YouTube untuk merangsang rasa ingin tahu dari murid terhadap materi yang akan dipelajari. Video yang disajikan memiliki unsur kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk semakin mengenalkan anak-anak terhadap budaya lokal. Ada yang tahu nggak tumbuhan apa yang dimanfaatkan dalam pembuatan topi atau songkok tersebut? Saya. Ya. Setelah menyaksikan video, saya juga akan memberikan pertanyaan pemantik agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Variasi kedua, murid akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajarnya. 3 kelompok visual, 1 kelompok auditori, dan 1 kelompok kinestetik. Selain itu, murid dengan kategori paham utuh akan dipasangkan dengan murid kategori paham sebagian dan belum paham,
dan akan bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan belajar kelompok. Nah, selanjutnya kalian akan bekerja secara kelompok untuk mengisi lembar kerja yang ada di sini. Ini terkait dengan hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang biasa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai sumber belajar yang mengakomodir gaya belajar murid. Murid akan men-scan barcode pada tanaman barcode sesuai keinginan dan gaya belajarnya. Untuk kelompok visual, mereka akan menggali informasi dari video, e-komik, atau bahan bacaan dalam bentuk infografis. Untuk kelompok auditori, mereka akan menggali informasi dari podcast yang sudah disediakan. Sedangkan untuk kelompok kinestetik akan memanfaatkan lingkungan sekolah untuk mencari hewan atau tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ataupun bermanfaat bagi lingkungan. Nama hewan, sapi, habitat di darat, atau peternakan. Dalam diferensiasi produk, setiap kelompok akan diberikan kebebasan dalam menentukan produk yang akan dihasilkan, yang pastinya disesuaikan dengan gaya belajarnya. Saya akan memberikan arahan dan bimbingan terhadap produk yang sedang dikerjakan oleh murid. Kelompok visual dapat membuat produk dalam bentuk poster, infografis, atau produk visual lainnya secara digital dengan bantuan aplikasi Canva. Kelompok auditori dapat membuat produk dalam bentuk mini vlog, dan kelompok kinestetik dapat membuat produk dalam bentuk media pop-up. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan produk yang telah dihasilkan di depan kelas. Selama proses ini, saya juga akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kerja kelompok kami yang berupa media kayu manis atau cinnamon. Habitatnya adalah beriklim tropis basah. Manfaatnya adalah penghasil rempah. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari kita tidak pernah terlepas dari yang namanya hewan dan tumbuhan untuk dijadikan sebagai makanan, apalagi sandang atau untuk Di akhir kegiatan, saya mengajak anak-anak untuk merefleksikan hasil belajarnya melalui tanya jawab dan juga melalui kotak emoji untuk mengetahui perasaannya setelah kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan berikutnya, saya merancang asesmen sumatif dalam bentuk proyek. Proyek yang diberikan berkaitan dengan minat murid terhadap makanan khas Bangka. Mereka akan diberikan kebebasan untuk memilih makanan favoritnya. Dalam kegiatan ini, saya berkolaborasi dengan orang tua murid yang akan berperan sebagai sumber belajar yang dapat membantu menyelesaikan proyek anak-anak. Selama proses pengerjaan proyek, saya akan melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini adalah beberapa hasil produk yang telah dihasilkan oleh murid. Melalui kegiatan ini, diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai, sehingga dapat menjadikan pembelajaran yang benar-benar bermakna dan menyenangkan bagi murid. Pembelajaran itu sangat menyenangkan. Kami bisa mengenal berbagai media seperti komik, video, infografis. Kami juga bisa mengenal beragam makanan khas Bangka melalui proyek yang kami kerjakan. Pembelajaran yang menyenangkan karena anak-anak bisa belajar sesuai dengan minatnya, apalagi mereka dibiasakan untuk menggunakan teknologi dan pembelajaran. Saya berpikir praktik baik yang dilaksanakan oleh Pak Irfan bisa jadikan role model dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terutama dalam kurikulum Merdeka. Pada prinsipnya ya sangat merespon pelaksanaan diferensiasi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Irfan yang sangat menginspirasi bagi guru-guru yang lain, terutama dalam memfasilitasi segala kebutuhan yang beragam dalam diri siswa. Sejatinya, pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir segala kebutuhan murid yang beragam, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Ke Sungai Liat membeli beras. Ke Pangkal Pinang membeli gula. Ayo kita ciptakan pembelajaran berkualitas melalui implementasi kurikulum Merdeka.